cucunya. Ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksia. Tapi yang dihantam adalah jamiyahnya atau babonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Video pernyataannya Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mulia Ki Haji Miftahul Akhyar, sedang kembali ramai diperbincangkan, khususnya tentu saja oleh para kader-kader dan warga NU di Indonesia. Video terkait apa? Yakni video terkait pernyataannya menanggapi polemik nasab Bani Alwi atau klan imigran Yaman, keturunan imigran Yaman yang mengaku sebagai zuriyah Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa itu menjadi ramai? Karena pernyataannya Kiai Rais Am ini, Kiai Miftahul Akhyar ini, yang cenderung membela Pak Alawi dan sangat menyudutkan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan Kiai Madudin Usman, menyudutkan Kiai Madudin Usman dan para pendukungnya yang sepakat bahwa klan Ba'alawi ini bukanlah zuriat Nabi besar Muhammad SAW, atas berbagai macam hal, atas dasar beberapa hal yang sudah sangat masyhur dibicarakan, baik dari sisi catatan nasab, sejarah, DNA, dan lain sebagainya. Pernyataan Kiai Miftahul Akhyar ini menurut saya justru membuat tambah ruwet, justru membuat tambah berbahaya dari apa yang dikhawatirkan oleh Rais Am sendiri. Beliau mengatakan dari akhir ceramahnya, semoga penjelasan saya ini mencerahkan dan tidak tambah pusing, tidak menambah ruwet, tapi justru yang sebaliknya menambah ruwet, memperuncing suasana, dan jauh lebih berbahaya, berdampak berbahaya ketimbang kekhawatiran Nun Sewu Kiai Miftahul Akhyar sendiri, yang mengatakan di depan isu ini, polemik ini berbahaya kalau terus. Tetapi justru apa yang disampaikan terakhir oleh Rais Am ini menurut saya justru menimbulkan bahaya tersendiri. Karena kemudian pernyataan itu dijadikan alat, dijadikan senjata oleh para Bani Alawi dan para muhibbinnya untuk menyerang Kiai Madudin Usman dan orang-orang yang sepakat dengan beliau, yang notabene beliau adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama di lembaga Basul Masakin kok bisa kemudian digambarkan sebagai orang Khawarij dengan mencontohkan peristiwa Khawarij yang memusuhi NU, digambarkan sebagai kelompok Wahabi. Ini menurut saya blunder yang luar biasa, yang tidak seyogianya Nun Sewu disampaikan oleh orang sekalipun Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau beliau mengatakan bahwa ini persoalan ilmiah, mengapa tidak diselesaikan dengan cara-cara ilmiah? Kalau beliau sepakat bahwa kasus ini, bahwa NU menjunjung tinggi azas ilmiah, keilmuan, mengapa Rais Am tidak membuat instruksi kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengkaji kasus polemik nasab Bani Alwi ini dengan cara-cara ilmiah? Dan NU punya lembaga Basul Masail
yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah di dalam memecahkan sebuah persoalan agama. Mengapa ini tidak dilakukan, tapi justru kemudian membuat pernyataan yang menurut saya tambah blunder, tambah bikin ruwet, dan membahayakan semuanya, khususnya warga NU, antara yang pro dengan tesisnya Kiai Mahyudin dan yang kontra. Ini berbahaya. Pernyataan Rois Am terakhir menurut saya sama saja menyiramkan bensin kepada kubu yang kontra, otomatis juga khususnya kepada para Bani Alwi yang merasa mendapatkan vitamin segar dari Rois Am. Saya memprihatinkan ini. Mending menurut saya Rois Am sebenarnya lebih baik tidak usah berkomentar sama sekali terkait kasus ini daripada berkomentar tapi tidak memecahkan masalah. Memecahkan masalah pada kasus ini tentu saja tidak ada jalan lain kecuali melalui jalur ilmiah sebagaimana beliau fatwakan itu. Beliau mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, tapi yang disampaikan oleh beliau justru jauh melenceng dari nilai-nilai ilmiah. Ya, kalau mau menjelaskan ini tentu tidak cukup, tidak solutif hanya dengan statement pribadi. Harus diputuskan melalui forum resmi di PBN. Kalau menganggap bahwa ini berbahaya, harus diselesaikan di jalur ilmiah. Undang seluruh ulama yang alim di NU, kumpulkan dalam satu majelis Bahsul Masail nasional. Undang Kiai Mahyudin Utsman untuk mempresentasikan temuannya itu, mempresentasikan kitab-kitabnya, literasinya itu tentang Bani Alwi yang dinyatakan oleh beliau mungkotik, tidak tersambung pada dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Suruh mempertanggungjawabkan secara ilmiah, sediakan layar besar. Kalau perlu live seluruh media sosial agar publik menyaksikan betapa ilmiahnya NU, betapa bermutunya lembaga Bahsul Masail NU, betapa bermutunya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi kalau dengan cara-cara begini, ini sama saja menyulut api perpecahan yang semakin besar. Ini menyulut polemik yang semakin bundar. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Dan harus kita ketahui, saya warga NU insya Allah sedikit banyak tahu tentang mekanisme pengambilan keputusan di NU. Apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Hayat adalah pendapat pribadi, bukan pendapat lembaga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau kemudian pendapat itu diamini oleh seluruh ulama-ulama NU, silakan monggo dibuat dalam satu berita acara keputusan besar PBNU. Nyatakan tentang pendapat Kiai Miftahul Hayat itu kalau memang disetujui sebagai sebuah keputusan besar PBNU, maka kita akan hargai bahwa itu adalah sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama secara kelembagaan. NU tentu saja bukan dinasti para ulama, bukan kerajaan. Sistem pengambilan keputusan dibuat atas dasar musyawarah, mufakat, atas dasar kesepakatan para ulama sesuai dengan levelnya masing-masing. Tidak ada istilah fatwa satu ulama yang kemudian mengikat kepada ulama-ulama yang lain di jalur organisasi ini. Untuk itulah kemudian ada banyak kepengurusan, mulai rais, Ketua Umum PBNU, jajaran Surya, Mustasa, ada lembaga Bahsul Masail dan lain sebagainya. Maksudnya adalah tentu saja agar di dalam membuat sebuah keputusan harus melalui proses musyawarah yang besar, musyawarah yang diatur sesuai ADART di dalam tubuh NU ini. Dan suratnya pun tidak boleh ditandai oleh satu pengurus PBNU, kemudian ke bawah PBNU, PC, mensyaratkan seluruh keputusan lembaga organisasi harus ditandatangani oleh 4 unsur pimpinan.
Rais Surya, lalu di tingkat PW ke bawah, atau di PBNU Rais Am, sekretarisnya, katibnya, kemudian ketua umum PBNU dan sekjennya. Artinya apa? Bahwa tidak ada fatwa tunggal di pengurus besar Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi turunannya. Terakhir, saya melihat bahwa apa statement yang disampaikan oleh Rais Am ini tidaklah fokus. Menurut saya beliau nampaknya lebih mendengarkan para pembisik dari Muhyiddin Ba'alawi. Buktinya apa? Beliau mengambil sampel contoh Khawarij dan Wahabi untuk mendeskripsikan, untuk menuduh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan seluruh orang yang mendukung temuan beliau dengan contoh permisalan peristiwa Khawarij dan Wahabi. Ini sungguh menurut saya luar biasa, kejam menurut saya. Kalau Islam bisa menjas ulamanya sendiri sebagai orang-orang yang mengikuti kelompok Wahabi dan Khawarij. Ini tidak semestinya. Kecuali sudah dirapatkan, diputuskan dalam Bahsul Masail atau seluruh ulama NU yang diperlukan untuk membahas ini, dan dibuktikan, terbukti bahwa Kiai Imaduddin Usman adalah seorang Khawarij atau Wahabi, silakan. Tapi ini beliau menggambarkan itu tanpa mengetahui duduk persoalannya secara komplit, secara menyeluruh persoalan ini. Hanya diambilkan dari sisi-sisi tertentu yang kurang komprehensif menurut saya. Sehingga sekali lagi menurut saya ini berbahaya sekali bagi keutuhan warga Nahdien. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Sekali lagi kalau ini menganggap penting persoalan ini, persoalan dianggap berbahaya, ya diselesaikan sesuai jalur ilmiah yang NU miliki. Ini persoalan sejarah sesungguhnya dan tidak terlalu sulit untuk membuat keputusan. Karena sejarah dasarnya adalah manuskrip, dasarnya adalah literasi yang ada, peristiwa-peristiwa sejarah, bukan masalah husnudon dan suudon saja. Tentu saja masih banyak hal lagi yang bisa kita bahas, tetapi mohon maaf, saya agak kecewa dengan statement Rais Am terakhir ini. Rais Am, Kiai Miftahul Hayar membuat tanggapan atas polemik Ba'alawi ini menurut saya tidak hanya kali ini, tapi setidaknya sudah 3 kali kalau boleh saya amati, dan semuanya blunder. Beliau nampak tidak mengikuti polemik ini secara detail, secara tuntas dari ujung ke ujungnya, tapi lebih menanggapi statement-statement orang-orang yang kontra Ba'alawi, kemudian diambil dan ditangkap. Ya, tuduhan Wahabi, tuduhan Khawarij itu dilakukan oleh orang-orang pro Ba'alawi selama ini terhadap Kiai Imaduddin Usman, Gus Abbas, dan lain sebagainya. Dan itu diambil, di-copy paste oleh sekelas Rais Am PBNU. Ini sangat berbahaya dan memprihatinkan sekali untuk peradaban di Nahdlatul Ulama. Kita sudah mendeklarasikan bahwa abad ini adalah abad peradaban untuk NU. Mestinya peradaban yang dibangun adalah peradaban-peradaban atas dasar kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara kolektif, bukan atas dasar seudon atau husnudon oleh salah satu tokoh di NU ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.